Tahu nggak? Udah lemah aja masih aja keterlaluan. Bagus. Saya nggak nyangka kamu orangnya itu selicik itu. Ternyata selama ini kamu tuh cuman obat pura-pura. Hah? Bicara tentang kematian, aku pernah ada di posisi itu. Mau apapun yang terjadi, aku gak akan pernah mau cabut tuntutan aku di polisi untuk Kiblat, Talia. Kamu tuh harusnya sadar, Talia. Kamu itu sama Kiblat itu gak berjodoh. Buktinya udah jelas kok, Talia. Pernikahan kamu sama Kiblat selalu ada aja masalah. Aku akan buktikan kalau Kiblat gak bersalah. Dan kamu atau siapapun gak akan pernah ada yang bisa misahin aku sama Kiblat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Talia sesusah itu aku pengaruhi. Dokter Arga, udah saatnya Dokter Arga istirahat ya. Husna. Ya? Husna, kamu kenapa sih? Kok kamu sengaja mempertemukan saya sama Talia sih? Maaf Dokter Arga, tapi Talia itu mendesak saya. Masalahnya Talia sendiri juga mendesak saya, Husna. Masa Talia meminta saya untuk mencabut laporan saya di polisi? Sedangkan posisi saya itu apa? Posisi saya kan korban, Husna. Saya korban loh. Kalau gitu, sekarang Dokter Arga istirahat dulu. Nggak usah mikir yang berat-berat lagi ya. Saya juga dapat info dari pihak kepolisian tadi, kalau Dokter Arga itu besok ada jadwal untuk dilakukan pemeriksaan silang. Apakah Dokter Arga siap? Bisa. Saya bisa. Kebetulan tadi saya juga udah ngobrol sama pihak rumah sakit. Saya minta untuk bagaimana kalau saya sudah mulai rawat jalan aja. Dan pihak rumah sakit mempersilahkan. Kebetulan saya merasa sudah mulai membaik, Husna. Ya udah kalau gitu kita istirahat ya. Iya, Husna. Saya bantu. Iya, Husna. Talia? Hai. Talia. Talia, sebentar. Lepasin tangan aku, Mas. Oke. Sorry. Ya, maksudnya gini. Saya tuh cuma mau minta sama kamu untuk kamu membuka mata kamu. Dan juga hati nurani kamu. Untuk melihat kalau bahwasanya Kiblat ini sudah melakukan hal yang fatal. Dan Kiblat itu harus bertanggung jawab. Dan seharusnya kamu buat apa membela Kiblat? Maaf ya, Mas. Mau gimana pun kamu bicara sama aku tetap percaya kalau Kiblat gak mungkin melakukan kesalahan fatal. Gini, Talia. Husna aja yang jauh lebih lama kenal sama Kiblat. Husna itu percaya loh kalau Kiblat itu melakukan hal itu. Bahkan Husna melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Kiblat itu keluar dari rumah dinas saya. Kenal lebih lama bukan jaminan kalau dia bisa mengenal seseorang lebih dekat. Buktinya, aku tuh udah lama kenal sama kamu. Tapi aku gak nyangka ternyata kamu orang yang selicik ini, Mas. Kasus ibu kemarin. Astaga. Talia, kenapa? Kamu kok bahas masalah itu lagi? Aku kan diminta maaf. Ya tapi permintaan maaf itu gak akan merubah apapun, Mas. Sikap kamu aja gak akan berubah. Nah, udah berarti kesimpulannya kamu maunya tetap lebih percaya sama Kiblat kan? Husna juga baru mengenal kamu kan. Tapi dia malah lebih percaya sama kamu
dibanding kiblat yang udah lama dia kenal. Jadi seperti itu keterangan yang saudara Kiblat berikan sebagai pihak tertuduh. Pak Polisi, mohon maaf sekali nih Pak Polisi. Itu keterangan yang diberikan sama Kiblat itu semuanya hanya karangan, Pak. Sudah jelas-jelas yang melakukan penusukan kepada saya itu adalah Kiblat, Pak. Kiblat itu sudah jelas, Pak. Dia itu mencoba untuk melakukan tindak pembunuhan ke saya. Dan saya rasa orang seperti Kiblat itu memang harus dijerat hukuman yang berat, Pak. Karena menurut saya itu sangat berbahaya loh, Pak. Tapi apakah Anda yakin kalau saudara Kiblat pelakunya? Baik, sepertinya kondisi Anda tidak mungkin untuk lanjut. Jadi pemeriksaan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Sakit sekali nih, Pak. Assalamualaikum Kiblat. Waalaikumsalam. Kiblat, gimana keadaan kamu? Alhamdulillah masih sama sama kemarin. Saya cuma sedih aja sih. Saya nggak nyangka kamu yang sudah kenal saya sebegitu lama masih dapat terhasut. Dan kamu percaya bahwa saya melakukan hal sekejam itu pada Arga? Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi kamu memojokkan saya ya Kiblat? Saya hanya bersikap apa adanya. Apa yang saya lihat itu yang saya percaya. Saya juga nggak bermaksud menyakiti siapapun, baik kamu maupun Thalia. Saudara Kiblat, silakan. Sebentar, Pak. Ya, saya harus pergi. Saya hanya berharap semoga kamu tidak mengalami luka yang mendalam. Begitu kamu tahu kalau sebenarnya Arga masih belum bisa move on dari Thalia. Dan saya harap kamu bisa lebih kuat. Saya permisi, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Botolnya Papa nggak ajar. Alhamdulillah kalian udah datang. Iya ya Allah. Kata Titi beneran, kalian mau cari bukti? Bener Thalia. Jadi sebelum kita kesini, kita tuh sempet ke TKP buat ngecek CCTV. Dan ternyata di area rumah dinas Dokter Arga itu nggak pakai CCTV. Dan saya yakin rumah Dokter Arga itu nggak pakai CCTV dan nggak ada. Titi mikir sih, kemungkinan kayaknya Mas Arga itu kecelakaan tunggal deh Mbak. Maksudnya? Dia celaka sendiri. Oh, jadi dia tuh ketusuk sama guntingnya sendiri. Cuman kebetulan aja. Kejadiannya itu setelah berantem sama Kiblat. Sebenarnya kalau misalnya buktinya kurang kuat, Kiblat itu masih bisa tetap dibebaskan. Benar. Titi sempat lupa browsing di internet. Nah kata-katanya persis kayak Mbak Thalia bilang barusan. Iya, cuman kayaknya kita juga nggak boleh lengah. Kita tetap harus cari bukti supaya bisa membuktikan kalau Kiblat itu nggak bersalah. Karena saya yakin Mas Arga juga pasti akan bertindak. Dia nggak akan diem aja. Waktu kunjungan sudah habis. Silakan. Oh iya Papa sebentar lagi ya Pak ya. Terima kasih. Teman-temanku, terima kasih atas waktu dan kunjungan kalian. Bang Salsel kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih Titi. Iya. Sehat-sehat di dalam ya. Kalau gitu aku pamit ya. Sehat-sehat ya. Duh. Pak. Ya. Maaf, saya boleh izin ke toilet sebentar, Pak? Boleh, silakan. Ya, makasih, Pak.
Alhamdulillah. Nah, kondisi kamu baik-baik saja ya? Baik-baik aja. Nggak usah sok perhatian kamu. Insyaallah, astagfirullahaladzim. Kamu ngapain mikirin kondisi orang lain? Udah, mending kamu mikirin kondisi diri kamu sendiri aja lah. Nggak tahu juga kan kamu bisa nggak bebas dari penjara. Tuh Ya, aja. kita lihat saja. Tapi saya hanya bingung sama strategi kamu. Cara kamu seperti ini ya untuk memisahkan saya sama Thalia. Udahlah. Saya rasa saya tuh nggak perlu untuk menjawab pertanyaan kamu. Tapi yang terpenting itu ada satu hal yang perlu kamu tahu. Apa tuh? Semakin kamu nggak mau pisah dari Thalia, saya akan punya 1003 cara untuk memisahkan kamu sama Thalia. Sekarang itu Thalia lagi nggak sadar. Makanya saya mau buat Thalia sadar kalau sebenarnya jodohnya itu yang terbaik saya, bukan kamu. Jodohnya saya jodohnya. Aku udah lemah aja, masih aja keterlaluan. Saya nggak nyangka kamu orangnya tuh selicik itu. Ternyata selama ini kamu tuh cuman tobat pura-pura. Dan bener kata Titi, kamu tuh tobatnya cuman sambal lado. Sambal lado? Ini kantor polisi, Bambu. Berhenti. Jangan buat keributan di sini. Ini tuh Pak, tuh bukannya marah tuh Pak. Ayo ikut saya Mas, keluar Mas. Bambu? Ayo Mas, keluar istighfar Bambu. Di masa depan. Langsung banget ya Pak. Ikut saya. Istighfar Bambu. Tolong jangan ikut ke sini. Kenapa itu? Kamu bukannya mau ke toilet? Betul, Pak. Kosong kok Pak tadi, saya bisa di toilet. Ya, silakan. Baik, Pak. Saya izin ke toilet sebentar, saya. Silakan. Masih. Dokter Arga? Dokter?